Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunillah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita melihat segala sesuatu yang berhubungan di luar agama. Maksudnya berhubungan di luar agama ini, maksudnya kita sering melihat sesuatu tindak dan tindakan yang ini benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam suatu hal yang merusak generasi muda. Dan bahkan ini ditentang keras, dijelaskan dalam Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dijelaskan dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi hamba yang takwa Allah, bahwa ini diharamkan. Apakah itu? Minuman keras. Dijelaskan ada salah satu kelompok nanti di mana di hari kiamat nanti dia dibangunkan dari kuburnya dalam keadaan dengan marah dan hati yang buta. Giginya terlihat seperti lembu jantan, bibirnya menjulur ke dada, bahkan lidahnya sampai memanjang ke ini, ke tali, ke perut ini. Bahkan ada yang sampai ke paha, sementara kotorannya mengalir terus melewati perut mereka. Jadi tidak melewati dubur mereka, tapi melewati perut. Jadi perlu digarisbawahi lagi, sekali lagi, Ustaz ulangi. Bangkit dari alam kubur di hari kiamat, dia dalam keadaan dengan marah dan hati yang buta. Giginya terlihat seperti lembu jantan. Bibirnya menjulur ke dada. Lidahnya memanjang sampai ke perut, bahkan sampai ke paha ini. Sementara kotorannya keluar dari perut mereka, terus mengalir keluar. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah para pemabuk. Mereka para pemabuk ini sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Innallaha haramal bai'al khamri. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan segala sesuatu bentuk yang berbau khamr. Diharamkan. Dijelaskan juga dalam hadis yang lain, man saroba khamra fid dunya. Barang siapa yang meminum minuman khamr di dunia, jadi man saroba khamra fid dunya tsumma lam yatub minha, sementara mereka yatub minha belum bisa taubat sampai kematiannya, sampai menjelang ajalnya belum bisa taubat, maka khurimaha fil akhirah, maka diharamkan mereka ini di akhirat. Khurimaha fil akhirah, diharamkan mereka nanti di akhirat. Bisa dibayangkan. Sementara tobat mereka ini kapan? Kita melihat
Ketika kita melihat para orang yang mabuk-mabukan, yang minum dengan minuman khamr, jangan dibenci. Jangan diolok juga tidak boleh. Apalagi dicaci, tidak boleh kita sebagai orang muslim mencaci mereka. Kita hanya mendoakan, ya Allah, semoga hatinya dibuka, semoga mereka mendapatkan hidayah, ya Allah. Disadarkan hatinya untuk kembali taubatan, tubu ilallah taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatim, sampai menghapuskan segala kesalahannya dan segala dosa. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hurimaha fil akhirah, diharamkan mereka di akhirat. Kalau belum, summa lam yatub minha. Kalau belum ada pintu taubat, belum taubat, belum sempat taubat. Sedangkan kita tidak ngerti. Kala idza balaqati taraq wa qila man wa dhanna anahul firaq. Kapan kita mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ngerti. Hanya Allah, ini rahasia ilahi. Maka khatamallah, kalau sudah Allah tutup fi qulubihim, hati mereka, wa sam'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim, penglihatan mereka, ghishawah, ditutup. Kalau sudah ditutup, bagaimana? Hanya hamba Allah yang Allah kehendaki yang bisa dibukakan pintu taubat. Bagaimana Allah menghendaki? Kita sebagai orang muslim mohon kepada Allah, semoga mereka dibukain hatinya, dibukain pintu taubat. Jadi dijelaskan di sini, innallaha haramal bai'al khamri, sesungguhnya Allah mengharamkan minuman keras. Dijelaskan lagi, man syaraba khamra fid dunya, barang siapa yang minum minuman khamr di dunia, tsumma lam yatub minha, sementara belum bisa taubat, hurimaha fil akhirah, maka diharamkan mereka di akhirat. Kalau sudah diharamkan di akhirat, bisa kita bayangkan bagaimana kondisi kita kalau sudah diharamkan, Allah sudah tidak suka. Apalagi kita mendapatkan hidayah dari Allah. Sampai sholatnya pun mereka yang dalam keadaan tidak sadar, hilang akal. Kalau orang mabuk ini kan hilang akal, nggak sadar. Kemudian menghadap Allah, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, apapun terjadi, mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullah, illa liya'budullah, kecuali menyembah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin, mukhlisina dengan ikhlas, lahuddin, dan taat dalam agama, hunafa'a, ikhlas, wa yuqimus shalah, jalankanlah, dirikanlah sholat, watuz zakat, dan tunaikan zakat, wadzalika dinul qayyimah, dan inilah sebenarnya agama yang lurus, yang bagus. Disebutkan juga dalam surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras. Jadi sesungguhnya minuman keras di sini, innamal khamru, minuman keras. Jadi pertama, minuman keras yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua apa? Wal maisiru, berjudi. Jadi apapun bentuk perjudian, mau di apapun, mau di kalangan apapun, semua yang perjudian. Wal ansabu, dan berkurban untuk berhala. Kalau sekarang Idul Kurban, kita berkurban untuk mengikuti sunnah yang apa yang Allah perintahkan, sebagaimana Ibrahim menyembelih Ismail. Dan mereka menunaikan apa yang dinamakan ibadah haji. Sementara kita kalau di sini kurban, ini kita berkurban untuk melaksanakan suatu ibadah. Ini tidak. Wal ansabu, yaitu berkorban untuk berhala.
Berhala itu apa saja? Berhala adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu selain Allah. Apapun dosa yang dilakukan manusia, Allah akan ampuni. Illa syirik, kecuali syirik. Kalau syirik dan tidak bisa diampuni. Makanya mereka-mereka yang murtad, mereka-mereka yang keluar dari Islam, maka itu merupakan suatu hal yang buntung buat mereka, bukan yang untung. Buntung buat mereka. Jadi tidak ada keberuntungan. Mereka termasuk hamba Allah yang nggak sabar. Man syabara syafira. Mereka yang bersabar pasti akan beruntung. Ini merupakan suatu hal yang buntung, yang keluar dari Islam, murtad. Hanya karena segala sesuatu yang berhubungan, innahu li hubbi khairi la syadid. Cintanya pada dunia yang berlebih-lebihan. Jadi 3 sesungguhnya ya tadi, innamal hamru, minuman keras, wal maisyiru, berjudi, wal asyabu, dan berkorban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian rijsun adalah perbuatan keji min amali syaitan, dan ini termasuk perbuatan amal daripada syaitan, bukan amaliyah tapi fi amali syaitan, amalnya iblis. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan ini. Fajtanibuhu, ayo jauhi perbuatan ini. La'allakum tuflihun, agar kamu tuflihun, beruntung. Sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90, surah ke-5. Al-Quran dijelaskan, ini jelas. Hadisnya dijelaskan, innallaha haramal bai'al khamri wal maitati wal kinsiri wal asnam, jelas. Hadis lain juga menyebutkan man saraba khamra fid dunya tsumma lam yatub minha khurimaha fil akhirah, jelas. Kalau kita sudah tahu kejelasannya seperti ini, dan bahkan dijelaskan di sini dalam Al-Maidah, tidak hanya minuman keras saja, tapi juga wal maisyur, wal asyabu, wal aslabu, mereka yang berjudi, mereka yang mengadu dengan anak panah, mereka yang berkorban untuk berhala atau modelnya seperti sesembahan, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias ini kenapa diharamkan? Ini menuju suatu hal yang berbau syirik. Mendekati syirik, bukan syirik kecil, bahkan syirik akbar. Masyirat muslimin muslimat rahimatullah. Apapun yang kita tanamkan amaliyah, hal jazalul ihsanu ila ihsan, disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Hal jazal ihsanu, sesuatu kebaikan yang kita tanamkan, ilal ihsan akan menghasilkan. Tidak ada yang dihasilkan ilal ihsan kecuali kebaikan pula. Kalau kita nanam padi, mesti tumbuhnya padi. Tidak mungkin kita menanam suatu yang nanam semangka, tumbuhnya padi. Tidak mungkin. Nanam padi, tumbuhnya padi. Nanam kebaikan, tumbuhnya amaliyah kebaikan. Nanam kejahatan, tumbuhnya suatu kejahatan pula. Makanya ini penting buat kita. Apapun yang terjadi, kebaikan akan menutup, menghapus kejelekan apabila kita mau bertaubat. Taubatan nasuha. Wa'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Pentingnya ini. Jadi kalau kita tahu mereka yang berbuat seperti ini, minuman keras, segala sesuatu, kita doakan mereka semoga dibukain hatinya, bukan dicaci, bukan dimaki. Kalau bisa dirangkul sedikit demi sedikit, lama-lama kalau ketika dibukain hatinya, dia tidak akan nyentuh segala sesuatu yang berbau haram. Janganlah kita terlalu stanch. Apabila melihat segala sesuatu yang nggak cocok dengan apa yang kita punya, haram ini tidak boleh, tebas semua. Tidak bisa. Lakukan semua itu dengan sabar. Man syabara
sifat. Siapa yang sabar, mereka akan beruntung. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama hambanya yang sabar. Dan mereka kalau kita merasa, wah kita hari ini saya minum khamr. Hari ini ya Allah aku lupa minum khamr. Tiada jalan yang lain kecuali wasyari'u ila magfirati min rabbikum. Bersegeralah untuk mohon dari pengampun dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum. Jangan ditunda-tunda, bersegera mohon. Allah bukain pintu taubat selama kita masih hidup, selama jasad ini masih dalam keadaan seperti ini, Allah masih mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi kalau sudah nyawa udah diambil, apapun yang kita ucapkan, astagfirullahaladzim, apa yang kita ucapkan, maka Allah tidak akan mengampuni lagi. Amaliyah ini. Jadi min amali syaitan, apa yang berbau dengan innamal khamri wal maisur wal asyabu wal aslam. Dan sini di Al-Quran disebutkan rijsun, perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji itu jelek sekali. Keji itu merupakan suatu perbuatan keji, itu merupakan suatu perbuatan yang diajarkan syaitan kepada kita. Kita ajak sebelum baca Al-Fatihah selalu, ya Allah jauhkanlah kita dari segala godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara perbuatan kita sering minuman keras, segala sesuatu mengadu suatu nasib dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, begitu pentingnya terutama di era globalisasi sekarang ini, di mana posisi sekarang ini akhlakul karimah, akhlak yang mulia sudah susah untuk didapatkan. Mereka rata-rata cinta dunia daripada cinta sholatnya. Mereka rata-rata menyempatkan waktu untuk maksiatnya daripada menyempatkan waktunya untuk sujudnya. Mereka rata-rata menenggelamkan tidurnya di sepertiga malam daripada untuk tahajudnya. Ini kenyataan yang terjadi untuk era globalisasi sekarang ini. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya tidak bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha wa afinina 'anin nas. Mereka tidak bisa menahan amarah. Mereka senantiasa tidak mau memaafkan terhadap sesama manusia. Padahal disebutkan wa'afinina 'anin nas. Mudahlah untuk memaafkan terhadap sesama. Apapun bentuknya. Man akhaba ayyabsata lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin rezekinya dilancarkan, dimudahkan, diluaskan rezekinya. Wa yunsa'a lahu fi athar, dan pengin umurnya dipanjangin, falyasillu rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Tambung tali silaturahim seperti ini. Kita doakan sesama muslim, andai kata mereka, kita doakan mereka hamba Allah yang belum dibukain hatinya. Kita doakan mereka yang masih sekarang ini masih berkecimpung dalam dunia kemaksiatan. Kalau Allah sudah bukain pintu hidayah mereka yang berbuat maksiat ini, Allah cintai. Ingat, Allah lebih suka, lebih cinta mereka yang berbuat maksiat, kemudian mengakui kesalahannya, kemudian bertaubat, daripada hamba Allah yang ilmu agamanya punya, ilmu apanya punya, tapi merasa takabur, wastakbaru anha, merasa sombong di hadapan Allah, dan tidak mau menyesali perbuatannya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadhunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Satu ayat ini semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.